Bila kita tidak menganalisis secara regression, maka kita tidak tahu apakah makin besar variabel motivasi belajar individu itu akan semakin menaik atau menurun, kira-kira begitu. Nah, kalau ada regressionnya, maka kita dapat mengetahui semakin tinggi skor motivasi belajar itu memberikan nilai skor hasil belajar yang mengecil gitu ya. Ya, jadi makin besar motivasi belajar, ternyata memberikan kontribusinya terhadap hasil belajar, memiliki hubungan terhadap hasil belajar itu semakin menurun. I see the tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If your ghost pulls you apart, and it feels like you lost who you are, my love, there's no need to hide. Let me love you when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk materi kali ini bahas tentang regression. Ya, oke, kita lihat di sini. Nah, inilah regression. Jadi korelasi dan regression itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Dalam beberapa jurnal research, jurnal penelitian yang terpublikasi, penelitian menggunakan metode penelitian korelasional selalu menyertakan hasil perhitungan regresi atau regression. Korelasi dan regression itu ada yang sederhana, dua variabel X dan Y, ada yang kompleks atau multi, lebih dari dua variabel, yaitu disebut namanya multi regression. Kenapa multi regression? Karena ada dua variabel independen yang simultan bersama-sama itu memberikan kontribusi, memberikan hubungan terhadap variabel dependen. Kalau materi sebelumnya ini kita membicarakan regresi, maka sekarang ini kita akan membahas tentang regression. Jadi regression itu kita ingin mengetahui bagaimana data itu mengikat satu sama lain dengan variabel ya. Data variabel X terikat, terhubung dengan variabel Y-nya secara grafik. Kalau korelasi itu secara nilai angkanya, secara koefisien, kita sebut koefisien correlation. Tapi kalau regression itu menjabarkan korelasi ke dalam bentuk grafik. Grafiknya adalah grafik scatter atau diagram pencar, di mana variabel X itu berupa horizontal ya. Lalu variabel vertikalnya itu adalah variabel dependen. Dan ini adalah sebaran datanya ya. Jadi data-datanya ini itu apabila regresinya diketahui, maka kita bisa memahami hubungan dua variabel X dan variabel Y. Bagaimana kita bisa
mengetahui hubungannya? Ya, hubungannya antara variabel X, motivasi belajar semakin tinggi. Ya, lihat nih data yang di sini semakin tinggi nih. Ya, itu seri 1.54,90. X, Y. 54 itu X, 90 itu Y. Nah, di sini kira-kira ya, tuh. Ini menunjukkan bahwa data untuk tinggi motivasinya ada 54, memberikan kontribusi, memberikan hubungan dengan skor nilai hasil belajar variabel Y sebesar 90. Jadi ini adalah individu yang sama. Kalau kita diukur motivasi dan Y-nya, maka akan tergambar melalui diagram scatter, diagram pencar ini 54,90. Ya, seri 1 5490. Lah, ini datanya sebenarnya adalah dari korelasi X1Y. Ada nggak 54 di sini? Ya, coba kita lihat ada nggak 54. Nah, ini dia 54 90. Variabelnya motivasi belajarnya X1 54, skornya untuk responden A25, anggap saja ini, sebut saja namanya Susan, misal gitu ya, Susan. Jadi Susan ini dia memiliki variabel motivasi belajarnya, nilai skornya adalah 54. Kemudian nilai hasil belajarnya adalah 90. Seperti itu. Nah, dua variabel ini apabila digambarkan secara grafik, maka tergambarlah seperti ini. Masing-masing ini adalah individu-individu yang diambil datanya. Satu individu memiliki dua variabel, variabel motivasi dan variabel hasil belajar. Nah, apabila kita tidak menganalisis secara regression, maka kita tidak tahu apakah makin besar variabel motivasi belajar individu itu akan semakin menaik atau menurun, kira-kira begitu. Nah, kalau ada regressionnya, maka kita dapat mengetahui semakin tinggi skor motivasi belajar itu memberikan nilai skor hasil belajar yang mengecil gitu ya. Ya, jadi makin besar motivasi belajar, ternyata memberikan kontribusinya terhadap hasil belajar, memiliki hubungan terhadap hasil belajar itu semakin menurun. Jadi kita bisa tahu di sini mungkin teori motivasi belajar itu tidak relevan kalau dilihat dari hasil penelitiannya ini. Tidak relevan meningkatkan hasil belajar. Kan hipotesisnya semakin tinggi nilai motivasi siswa itu akan memberikan nilai hasil belajar yang tinggi juga. Itu hipotesisnya. Cuman faktanya setelah kita melakukan kuesioner, kajian ke lapangan langsung, ternyata teori itu agak tidak berlaku di sini. Ya, tentunya dengan data-data ini bukan berarti saya membantah teorinya ya, tapi ternyata untuk kasus penelitian yang sedang dilakukan ini memberikan hasil yang bertolak belakang. Kira-kira seperti itu. Untuk apa kita bisa mengetahui? Ya, supaya kita bisa mengantisipasi
teori bisa saja tidak berlaku secara umum. Ada poin-poin atau ada daerah atau ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak sejalan dengan teorinya, yaitu semakin tinggi motivasi belajar memberikan hasil belajar yang baik, yang tinggi pula. Nah, ini terbukti dari sini. Begitu. Nah, regresi itu ingin mengetahui persamaannya. Nah, begini, ternyata persamaannya adalah Y, saya besarkan di sini. Nah, begitu ya. Nih, Y minus 0,3442x. Ya, ini ada BX ya. Nilai B-nya adalah minus 0,34. Kemudian plus, ini konstantanya adalah 109,79. Itu adalah makna dari persamaan regresi ini. Jadi ini sudah otomatis terhitung atau menghitung oleh Excel-nya. Caranya bagaimana? Caranya ya ini kita buatkan dulu grafik scatternya, yaitu kita drag. Nah, ini kita drag dulu, drag semuanya, kemudian insert. Nah, ini insert chart, pilih chart yang mana. Nah, ini insert scatter XY. Nah, ini, nah ada sini pilihan-pilihannya. Kita pilihan yang sederhana. Ini dia. Tuh. Jadi ini merefleksikan dari data-data ini. Begitu ya. Semua data ini tergambarkan bahwa individu ini besar motivasinya 54, nilai hasil belajarnya 90. Kemudian di sini kita ujungnya, ini kita besarkan lagi di sini, gitu ya. Ini memberikan nilai motivasinya 108, nilai hasilnya adalah 78. Begitulah. Kita grafik ini hanya menggambarkan sebaran datanya, tapi tidak menggambarkan nilai regresinya. Untuk mendapatkan nilai regresinya, klik salah satu di titik ini, kemudian klik kanan, lalu add trend line. Nah, kemudian, muncul garisnya ini. Kita tahu sekarang bahwa semakin besar X-nya, tidak memberikan nilai Y yang besar, malah menurun. Seberapa dia menurunnya, maka kita perlu cantumkan persamaan regresinya, display equation on chart. Nah, ini dia. Gitu. Sudah selesai. Jadi dari Excel itu membantu sekali untuk memunculkan persamaan regresi. Selain kita menghitung secara manual. Ya, oke. Jadi dari sinilah saya bisa saya bisa membuat chart ini X1Y-nya. Ya, tinggal dimodif sedikit nanti skornya, namanya, variabel X dan variabel Y-nya. Teman-teman bisa langsung praktekkan ya, supaya bisa langsung mengingat. Dan ini saya akan tanyakan juga di ujian semester akhir semester besok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Marvin Gaye and get it on.